Oke, yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat, metode pengumpulan data, serta ruang lingkup. Latar belakang. Yang pertama ada teknologi informasi. Saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merambah ke berbagai sektor kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi tersebut didukung oleh banyaknya perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware yang semakin hari semakin canggih diciptakan untuk memenuhi tuntutan yang dihadapi oleh kebutuhan manusia. Yang kedua ada komputer sebagai perangkat teknologi canggih akhirnya terpilih sebagai salah satu alternatif yang paling mungkin dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dan menangani arus informasi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, perkembangan teknologi informasi diawali oleh munculnya internet sebagai media informasi yang dapat diakses dengan menggunakan komputer yang terkoneksi ke berbagai belahan dunia, sehingga pengaksesan informasi dapat dilakukan di mana saja, sehingga tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya, melakukan transfer rekening bank, reservasi tiket pesawat, dan pengiriman email. Yang keempat ada hotel. Hotel adalah perusahaan atau badan usaha yang memberikan layanan penginapan berupa kamar yang biasanya lengkap dengan fasilitas makan dan minum, serta fasilitas umum lainnya. Adapun cara yang digunakan untuk melakukan reservasi kamar hotel selama ini, kebanyakan menggunakan fasilitas telepon, faxmail, travel agent, serta datang langsung ke hotel. Yang kelima ada dengan melihat perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi hal yang sangat penting bagi dunia perhotelan untuk meningkatkan sebuah layanan informasi kepada konsumen untuk memberikan kemudahan. Kemudahan dalam melakukan pemesanan kamar dan web sebagai media informasi dan promosi. Di sini ada tujuan dan manfaat. Poin pertama, tujuan. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi reservasi hotel dengan menggunakan teknologi internet dan memberikan kontribusi kepada pihak hotel tentang analisis desain dan implementasi program menggunakan teknologi yang lebih up to date. Poin yang kedua ada manfaat. Yang pertama ada sebagai salah satu syarat kelulusan dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Yang kedua sebagai bahan evaluasi untuk sistem yang dapat dikembangkan lebih baik lagi. Yang ketiga, menghasilkan sesuatu informasi yang tepat dan akurat dalam membantu dan memudahkan proses reservasi kamar hotel. Yang keempat, memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi reservasi kamar hotel sehingga lebih optimal. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat, keadaan, kegiatan, tentu dan sejenisnya. Dalam analisa perancangan reservasi pemesanan kamar hotel, pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara poin pertama ada metode kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data berupa artikel, media, dan buku-buku sebagai acuan yang mendukung dalam analisis perancangan. Selanjutnya ada metode observasi. Peneliti melakukan pengamatan dengan melibatkan semua indera dan mencatat hasil yang didapat dengan melakukan bantuan alat rekam elektronik. Selanjutnya ada ruang lingkup. Penulis mengambil objek perancangan pada hotel penginapan. Ruang lingkup penelitian ini hanya variabel-variabel yang berkaitan dengan pemesanan hotel dapat melakukan pembookingan kamar secara online sehingga dapat mengetahui kamar yang tersedia sampai total yang harus dibayarkan. Untuk administrasi hotel, terdapat fasilitas laporan-laporan yang bisa diakses seperti laporan kamar, laporan pelanggan, dan laporan transaksi dan pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fauziatunisa Iskandar dengan NIM 122000592 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian bab 2 yaitu landasan teori. Pertama-tama di sini ada konsep dasar sistem. Seperti yang kita ketahui, sistem sangatlah berperan penting bagi manajemen pada semua tingkatan,
terutama sistem informasi. Sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk suatu tujuan, yaitu adanya masukan, pengolahan data, atau keluaran. Sistem banyak memberikan manfaat dalam menangani lingkungan sekitar yang saling berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk tujuan tertentu. Di sini ada pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terintegrasi antara sistem manusia dan mesin untuk menyediakan informasi, juga untuk mendukung operasi manajemen dalam suatu organisasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, produser manual, model manajemen, dan basis data. Kemudian di sini ada karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen sistem. Suatu sistem terjadi dikarenakan adanya sejumlah komponen yang melakukan interaksi. Suatu sistem yang sekecil apapun akan selalu mengandung komponen. Yang kedua ada batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antar suatu sistem dengan sistem yang lain, atau dengan lingkungan luar. Yang ketiga ada lingkungan luar sistem. Lingkungan luar dari suatu sistem adalah daerah di luar batas dari suatu sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat ada penghubung sistem. Penghubung di sini merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini, kemungkinan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya. Keluaran dari subsistem menjadi masukan untuk subsistem lainnya. Yang kelima ada masukan sistem. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Yang keenam ada keluaran sistem. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisi pembuangan. Yang ketujuh ada pengolah sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan ada sasaran sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka sistem tersebut tidak berguna. Berikutnya ada pengolahan data. Pengertian pengolahan data menurut Kristanto tahun 2018, pengolahan data merupakan waktu yang digunakan untuk menggambarkan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki kegunaan. Salah satu metode untuk mengolah data adalah dengan media pengolahan data yang menggunakan komputer. Dengan media ini, semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara cepat, baik itu permasalahan yang menggunakan perhitungan matematis atau fungsi-fungsi lainnya yang dapat diselesaikan dengan baik. Operasi yang dilakukan dalam pengolahan data antara lain, yang pertama ada input data, meliputi mencatat transaksi data, melakukan pengkodean transaksi data, menyimpan data, atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada transformasi data, meliputi calculating, summarizing, classifying data. Di classifying data juga terdapat categorizing, sortir data, merging, dan matching data. Yang ketiga ada output data, yaitu displaying result, reproducing, dan telecommunication. Saya Muhammad Yusuf akan melanjutkan pembahasan dari Denny. Website. Website merupakan gabungan semua halaman-halaman yang berisikan sebuah informasi dalam berbagai bentuk yang dapat diakses melalui internet. Beberapa aplikasi berbasis website diantaranya. Internet merupakan kumpulan seluruh jaringan komputer yang memiliki sistem global yang bertujuan untuk memfasilitas pengguna di dunia. Web server. Menurut Avandi 2018, web server merupakan program komputer yang digunakan sebagai media untuk berselancar di internet dan melayani pembagian serta pengolahan informasi. Model pengembangan perangkat lunak. Menurut Nuralesari 2020, model waterfall merupakan model klasik yang bersifat sistematis serta bertujuan dalam membangun software. Di sini penulis fokus kepada pengembangan model waterfall, di mana sering juga disebut sekuensial, linear atau alur hidup klasik. Model air terjun menyediakan alur hidup perangkat lunak terturut dimulai dari analisis, desain, pengodelan, dan pengujian. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Tahapan ini berfungsi pada proses pengumpulan data kebutuhan pengguna.
Di bagian desain, menerjemahkan hasil analisis ke dalam representasi perangkat lunak. Pengkodean pada tahap ini, desain yang sudah dibuat terjemahkan ke dalam program software. Kemudian kode program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Pengujian fokus pada perangkat lunak dari segi logika dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error atau memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai. RRD, Entity Relationship Diagram. RRD merupakan sebuah diagram yang berguna untuk melakukan rancangan sistem berupa entitas dan dapat menghubungkan antar entitas. Diagram hubungan entitas digunakan untuk mengkonstruksi model data konseptual, memodelkan struktur data dan hubungan antar data, dan mengimplementasikan basis data secara logika maupun secara fisik dengan DBMS, Database Management System. Diagram hubungan entitas dapat membantu dalam menjawab persoalan tentang data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Kardinalitas adalah jumlah minimum dan maksimum kemunculan suatu entitas yang mungkin dihubungkan dengan kemunculan tunggal dari entitas lain. Satu ke satu, tingkat hubungannya dinyatakan satu ke satu. Satu ke banyak, tingkat hubungan satu ke banyak. Banyak ke banyak, N per N atau M per N. Tingkat hubungannya banyak pada banyakan. LS merupakan representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk berdasarkan hasil relasi antara entitas yang terdapat pada diagram ER. Frimansah 2020. UML Unified Modeling Language. UML mendeskripsikan Object Oriented Program atau OPP dengan beberapa diagram untuk memodelkan gambaran aplikasi yang dikembangkan. UML memiliki beberapa diagram grafis yang diberi nama berdasarkan sudut pandang beberapa terhadap sistem dalam proses analisis atau rekayasa UML, yaitu sebagai berikut. Use case diagram dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pemakai sistem dengan sistemnya. Activity diagram ini menunjukkan bagaimana aktivitas-aktivitas antara satu sama lain yang terjadi dalam suatu proses tunggal. Sequence diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan proses objek dengan pesan yang dikirim. Selanjutnya bab 3, pembahasan. Analisa kebutuhan, tahapan perancangan sistem, perancangan perangkat lunak, rancangan basis data, implementasi, dan pengujian. Di sini ada analisa kebutuhan. Penulis telah mengidentifikasi kebutuhan yang diperoleh berdasarkan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem, yaitu administrator. Administrator hotel memiliki wewenang untuk mengubah konten website, berhak melayani anggota, pemilik hotel yang ingin mendaftarkan dan memasarkan kamar, kemudian menginput data transaksinya pada website, sehingga seluruh pemilik kamar dapat melihat pada website data ketersediaan dari setiap kamar sebelum datang untuk menyewa kamar, serta membuat laporan transaksi. Admin hotel dapat masuk ke halaman utama website dengan melakukan login terlebih dahulu dengan username dan password. Selanjutnya, admin dapat melakukan update untuk harga, diskon, dan ketersediaan kamar hotel yang diinginkan. Tahap perancangan sistem. Tahap perancangan sistem adalah tahap untuk memberikan gambaran mengenai aplikasi reservasi untuk pemesanan kamar hotel berbasis web yang akan diusulkan. Tahapan perancangan sistem merupakan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk yang mudah dan dimengerti oleh pemakai atau user. Aplikasi berbasis web pemesanan kamar di Amanuba Hotel ini dapat digambarkan sebagai bentuk sebuah fasilitas yang mempermudah para customer dan para petugas hotel untuk melakukan transaksi pemesanan kamar. Adapun pemodelan yang digunakan untuk perancangan prosedur yang diusulkan menggunakan Unified Modeling yang mencakup use case diagram, activity diagram, sequence diagram. Selanjutnya ada perancangan perangkat lunak. Di sini ada use case diagram. Use case diagram terdiri dari dua fitur, yaitu login dan katalog. Login ini dibagi dua
dengan include username dan include password. Serta katalog dibagi 3, ada include kamar, include pemesanan, dan include menampilkan saran. Nah, dari kamar ini juga dibagi 2, ada kelas kamar dan data kamar. Pemesanan, excellent konfirmasi pemesanan. Selanjutnya ada dari pemesanan. Nah, pemesanan ini dibagi 2, login dan register. Nah, login ini include memilih main menu. Serta main menu ini dibagi menjadi 3, yaitu ada klik dan saran, kamar, dan pemesanan. Nah, kamar di sini juga dibagi 2, excellent kamar reguler dan excellent kamar mewah. Serta pemesanan dibagi 3, ada check-in, perpanjang, dan check-out. Setelah itu ada sequence diagram. Nah, sequence diagram di sini ada admin. Admin membuka form kritik dan saran. Setelah itu form kritik dan saran yang isinya memberikan kritik dan saran. Setelah itu ada data kritik dan saran yang isinya menyimpan kritik dan saran. Setelah itu kritik dan saran lalu ke notifikasi simpan. Setelah itu masuk ke dalam view update data kritik dan saran. Nah, di hotel ini setelah itu ada di hotel membuka form kamar. Setelah itu langsung masuk ke view data kamar. Nah, di data kamar ini terdiri dari tambah data kamar. Setelah itu hapus data kamar lalu masuk ke kamar. Nah, setelah masuk ke kamar langsung masuk ke notifikasi. Setelah itu langsung dialihkan ke view update data hotel. Saya Milmi Syarol akan menjelaskan pada bagian activity diagram. Pertama di sini ada untuk petugas hotel melakukan login. Petugas hotel memilih login, kemudian sistem akan menampilkan form login. Lalu petugas hotel mengisi form login tersebut dan mengklik login. Sistem akan memverifikasi data. Jika data benar atau berhasil login, petugas hotel akan diarahkan menuju halaman beranda. Kedua, ada activity diagram untuk petugas hotel mengelola kamar. Petugas hotel memilih menu kamar hotel, lalu sistem akan menampilkan kamar data hotel. Petugas hotel akan menginput kamar, kemudian sistem juga akan menampilkan menu data kamar. Petugas hotel akan memilih data kamar untuk menambah kamar atau menghapus kamar. Kemudian sistem akan menyimpan data, lalu selesai. Dan yang terakhir, ada activity diagram untuk pemesan melakukan booking hotel. Yang pertama, pemesan memilih menu kamar, lalu sistem akan menampilkan form kamar. Dan pemesan memilih kamar yang akan di-booking. Lalu sistem akan menampilkan ketersediaan kamar. Jika kamar tidak tersedia, sistem akan mengembalikan atau menampilkan halaman memilih kamar. Dan jika kamar tersedia, maka sistem akan langsung menampilkan halaman booking kamar, lalu selesai. Lalu di sini ada rancangan basis data. Yang pertama itu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Dan yang kedua ada LRS, Logical Record Structure. Lalu yang terakhir ada implementasi dan pengujian. Yang pertama di sini ada tampilan awal web ketika kita pertama mengakses laman web akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang kedua, jika kita mengklik tombol login akan menampilkan form login seperti ini. Ketiga, ada tampilan awal login. Ketika kita sudah mengisi form login dan berhasil, lalu sistem akan mengarahkan pada halaman pertama ketika kita sudah login. Dan di sini ada kamar, pemesanan, kritik dan saran, dan pengaturan. Lalu di sini ada tampilan kamar yang terdapat aksi, nomor kamar, harga kamar, kelas kamar, dan gambar kamar. Dan di sini ada tampilan tambah kamar. Kemudian di sini ada tampilan pemesanan guna untuk memproses checkout atau perpanjang. Yang terakhir, di sini ada tampilan tambah reservasi baru guna untuk pemesanan pemula yang ingin mereservasi. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.